Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan bisa ngikutin nih. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wan niqam wa min hammi wa min gumma bi ahlil badri. Ya Allah sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi nafisil kuraba minal asina wal atba wa kulli baliyatin wa waba bi ahlil badri. Ya Allah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah ala nikmati sihah wal afiyah wassalamah wal barakah wal inayah wal hidayah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah. Amma ba'du. Bang Haji Saifuddin Anjero selaku pendiri pembina pengajian Majlis Ta'lim Al-Hidayah, fa insyaallah taala kita doain bersama panjang umur.
dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki, kuat ibadah, dan putra-putrinya Allah takdirkan menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Yang saya muliakan para asatiz, wabil khusus Bapak Ustadz Amil Mursad, Ustadz Jamaluddin, Ustadz siapa lagi? Ustadz Firdaus, Ustadz Mustafa, kemudian Ustadz Iwan mana? Ada Ustadz Iwan Permatasari selaku ketua pengajian Majelis Al-Hidayah. Kemudian yang saya muliakan Bang Abdul Rahim, kemudian Bang Makmur, kemudian siapa lagi? Ini Bang Sukar, dan banyak lagi nih di belakang nih, Bapak RT Ledar, dan juga Bang Jalal nyampe dari pojok Blosono, kemudian juga para ibu-ibu haji, dan juga saudara-saudara para remaja, kita semua yang hadir di sini, fa insyaallah taala sehat wal afiat, berkah, selamat, banyak rezeki, panjang umur dalam taat. Bini, anak, mantu, cucu, ponakan, semua keluarga besar kita dapat hidayah, sehingga semuanya pada takwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah. Allah memiliki 3 sifat. Sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Allah menciptakan daripada kita nih manusia adalah sifat wajib yang dipakai. Dan kita bersyukur penciptaan kita ini sempurna. Ya, sempurna, tingginya sempurna, potongan hidungnya sempurna, kulitnya sempurna, matanya sempurna, semuanya organ tubuh kita sempurna. Kemudian ada lagi, pada saat Allah mentakdirkan kelahiran daripada manusia itu tidak sempurna. Ada yang palanya gede, awaknya kecil. Ada yang lahir kagak punya tangan, kagak punya kaki, bener nggak? Kemudian ada yang lahir kagak bisa ngomong alias bisu atau gagu. Ada yang lahir hidungnya somplak. Ada yang lahir dempet, kembar siam namanya. Kok bisa begitu? Karena Allah memiliki sifat di samping yang wajib tapi juga sifat jaiz. Ini sifat jaiz, sifat yang tidak bisa diganggu gugat oleh makhluk-makhluknya, termasuk malaikat kagak bisa merotes. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menetapkan tempat tinggal manusia terserah Allah, tapi juga disesuaikan dengan kulitnya. Orang negro, orang Afrika ditaruh di tempat yang sangat panas. Kenapa? Sesuai dengan kulitnya ireng, tahan daripada panas matahari. Kemudian orang yang kulitnya putih itu ditempatkan oleh Allah di tempat yang sejuk, yang ada hawa pegunungan. Itu disesuaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita yang tinggal di Indonesia pula disesuaikan suhunya. Cuman ada cuaca panas dan cuaca dingin. Kalau disatuin jadi panas dingin, garis miring meriang. Ya. Dan orang-orangnya pun disesuaikan, tinggi kagak, pendek kagak, bukannya cekak, sedang. Hidungnya enggak terlalu mancung, bener nggak? Matanya enggak terlalu belok, enggak terlalu sipit, sedang. Tapi ini Indonesia, berbagai macam aneka model manusia. Eropa ada di Indonesia, India ada di Indonesia, Arab ada di Indonesia, Cina ada di Indonesia, Negro ada di Indonesia, bahkan orang KT juga ada di Indonesia, bener nggak? Kan disebut Indonesia, bermacam-macam suku, agama, dan bangsa. Nah, itu semua sifat wajib daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang jaiz ini yang kita ngeri. Makanya ketika Allah menciptakan kita dalam keadaan sifat wajibnya yang diterapkan, ucapin alhamdulillahirabbil, lahir dalam keadaan sempurna.
mata kita bisa melihat, kuping kita bisa mendengar. Sudah usia 50, 60 bisa bedain mana perempuan jelek sama perempuan cakep. Bener nggak? Bener nggak? Ibu juga begitu, bedain mana laki yang ganteng, mana laki yang jelek. Iya kan? Itu semua adalah kehendak daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu ketika kalau Allah sudah bikin remeng-remeng mata kita, nggak tahu lagi mana laki lu, mana laki orang, ya. Bener nggak? Orang mata melek aja kagak tahu lakinya mana, laki orang mana, ya. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Kaki bisa melangkah, tangan bisa bekerja, bergerak segala macam. Organ tubuh kita subhanallah dijaga, dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kesemuanya penciptaan yang diberikan Allah atas anugerah yang maha luar biasa, Allah hanya mengingatkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah enggak nyuruh macam-macam. Aku, kata Allah, hanya memerintahkan kepada kalian kalau sholat yang ikhlas, ngaji yang puasa yang ikhlas, punya duit milik rezeki pergi umroh pergi haji ikhlas, sedekah ikhlas, ibu-ibu melayani suami, merawat anak bapak-bapak mencari nafkah, pergi pagi pulang sore, ada yang pergi sore pulang pagi, ikhlas. Di antara kita berperan jadi RT, layani masyarakat dengan ikhlas. Di antara kita berperan sebagai pimpinan tokoh di masyarakat, layani masyarakat dengan ikhlas. Kemudian di antara kita dipilih menjadi ustadz, kiai, tukang baca doa. Kalau diamplopin 20.000, ambil. Lo gua baca doa panjang banget, amplopnya 20.000, masih untung diamplopin ya. Alhamdulillah. Kita kalau sembahyang 5 waktu apa ada yang ngamplopin baca doa? Kan kagak. Iya. Semuanya Allah mintanya Kenapa Allah mintanya ikhlas? Karena Allah sangat maha Allah minta apa ngurusin kita? Nyiptain kita. Di antara sekian banyak manusia yang dicipta, apa semuanya nyembah kepada Tuhan? Kagak, malah nyembah kepada Tuhan yang lain. Malah ada yang tidak beragama sama sekali, mentiadakan Allah Subhanahu. Jakarta, langit dan bumi, segala alam semesta tercipta dengan sendirinya. Allah nggak marah, Allah nggak kesel, malah lebih kaya orang-orang yang kayak begitu. Benar? Berarti itu ikhlas. Masya Allah, tabarakallah. Kita coba kalau kita mau hitung-hitung nih, kita hanya disuruh ngaji, disuruh sembahyang, disuruh puasa, apalagi ngaji di Al-Hidayah. Bagaimana Bang Ujar berpikir? Sudah 9 tahun kita ngaji kalau kagak salah ini ya. Terus berpikir bagaimana nih ngaji supaya tidak jenuh, supaya tidak membosankan, bukan hanya sekedar pahala itu pasti. Cuman nggak bisa dilihat di dunia, tapi bisa dirasa, bener nggak? Kalau kita habis melakukan kebaikan dapat pahala, bahagia hati kita, bener? Ada bocah yang liwat nyebrang, hampir tabrak motor, kita bisa selamatin tuh bocah. Itu pahala, nggak kelihatan, tapi hati bahagia. Itulah pahala. Paham? Dosa sesuatu yang kita lakukan, yang memang kita tahu itu salah, kemudian ada rasa menyesal, nggak bisa dilihat itu dosa, tapi bisa
Kapan kita bisa melihat pahala dan dosa? Pada saat 7 langkah malaikat mungkar nakir, orang yang mengantar jenazah kita meninggalkan sebanyak 7 langkah, kemudian datang malaikat mungkar nakir, ditanya 6 pertanyaan, semuanya kagak bisa jawab. Barulah kelihatan dosa pada datang tuh. Dosa pada dosa kagak sembahyang, dosa kagak puasa, dosa kagak zakat, dosa segala macam dosa pada datang memperberat hukuman kita di alam kubur. Jadi kalau saya ngomong dosa, ngomong pahala, mulai hari ini wajib percaya, wajib percaya. Di dunia dosa kagak bisa dilihat, pahala kagak bisa dilihat, tapi ingat saudara, bisa dirasa. Bener gak? Orang yang rajin sedekah rezekinya lancar, bener gak? Sebaliknya orang yang pelit, bahil, koret, bin medit, bin gegitok legok, pantat ketilang buntut gasiran, romannya mekaya tapi diperiksa penyakitnya banyak. Bener nggak? Kenapa? Kan dia kerja usaha dia, modal dagang modal dia. Kok kenapa penyakitnya banyak tuh orang pelit? Karena hak janda miskin gegaras juga, hak anak yatim dia makan juga, tetangga yang susah diambil juga, dimakan semua. Sehingga kata Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Di dunia kamu bermegah-megah, rumahmu mewah, bikin orang pada kaget. Kemudian kau menumpuk-numpuk harta. Masya Allah, jangankan buah yang masih segar, yang busuk kau masih makan juga. Akhirnya apa yang terjadi? Penyakit terus datang kepada dirinya. Penyesalan belum dia rasakan pada saat dia jaya, tapi jangan kata dia udah masuk ke alam kubur, ketika dia masuk di ruang ICU dia sudah merasakan penyesalan. Betul benar? Betul. Masya Allah. Di ruang ICU kan antara 2, koma, mati, hidup juga belum tentu bisa lama. Kalau sudah masuk ruang ICU biasa jarang selamat, hidup bentaran, dapat seminggu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh kalau kita kagak ngeladenin diperintah untuk ibadah, untuk secara ikhlas. Nih saya tanya, ngaji Dali Hidayah ikhlas apa enggak ibu? Bapak ikhlas apa enggak? Kudu ikhlas. Sebab kalau ngomong-ngomong ngaji, dari mulai kita dalam kandungan diajiin ya, dibacain surat Yusuf, surat Maryam. Kalau lahir anaknya lelaki biar kayak Nabi Yusuf, padahal babanya menyon, emaknya hitam. Tapi bukan tampangnya kayak Nabi Yusuf, akhlaknya dan derajat kemuliaannya. Dia seorang nabi tapi dia juga seorang perdana menteri. Nggak apa-apa orang biar katanya jelek, ireng, rebek, belek, pendek, kalau kaya mah dimuliakan sama perempuan ya. No, mendingan dia jelek-jelek duitnya banyak daripada lu ganteng gak gablak duit, tampang dong dijual, siapa yang mau ngeluh gitu ya. Hebat tuh orang jelek ya. Kalau kaya emang duit pengaruh itu. Orang jelek banget lecek ya, duitnya banyak dilihatnya enak baik tuh. Nah, apa ya? Tapi ada orang ganteng keren kelihatannya tapi miskin, ya paling ganteng melarat gitu. Itu dunia pengaruhnya luar biasa. Memang dunia itu perhiasan saudara-saudara, perhiasan. Orang bisa ganteng karena dunianya. Masya Allah. Nih orang susah semua. Itu termasuk saya. Kalau orang kaya mah glomo-glomo ya. Masya Allah. Aduh, emang ketahuan tuh bedanya. Orang susah mau lagu apa tetap aja kelihatan. Orang kaya pakai celana buntung pantas ya. Pakai jam yang murah cuma 50.000, sangkanya dia mah jamnya ratusan juta. Orang kaya kesebutnya bagus aja bagus. Kita nih orang susah, baju boleh beli di Tanah Abang 300, dipakai buat kondangan.
Temen yang lihat kita, lu punya baju bagus itu, siapa yang bagi? Jahat banget temen tuh. Ya, padahal kita beli, pengen kayak orang-orang, kagak percaya juga temen. Ke Jakarta siapa yang bagi? Oh, Jakarta tempo hari ada orang kaya mati, ini kali baju lu pakai ya, begitu. Jahatnya. Makanya begini Bapak dan saudara-saudara, biarin dah. Ya. Wujud kita tidak seindah dipandang seperti wujudnya orang kaya. Yang penting hati dan amal perbuatan kita baik dalam pandangan Allah, baik dalam pandangan manusia. Dengan kata lain, udah susah kita hidup jangan bikin nyusahin orang. Bagaimana kita udah susah jangan apa nyusahin orang? Sembayang, ngaji, dilarang untuk mengerjakan yang haram, tinggalin, bener nggak? Masya Allah, zaman sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mau lagu apa juga ketahuan. Benar? Kita mau sombong-sombong kagak lama juga mati. Benar zaman sekarang. Israel sama Amerika, kemarin-kemarin seluruh dunia takut sama dia. Jahatnya bukan main. Habis Palestina dibombardir, dibom, orang lagi antri sembako menerima bantuan, ditembakin kayak kita main PS, ditembakin tuh orang. Masya Allah, kagak punya hati nurani. Allah menghendaki Iran serang. Ali Ayatullah Khomeini itu pemimpin terbesar Iran, diserang itu rudal dari sini ke Surabaya nyampe. Masya Allah, kagak ada yang nyangka kalau Iran itu punya senjata hebat. Dan itu memang sudah diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Udah begini kita hebat ya. Islam walaupun Iran Islamnya Islam Syiah, biarin. Yang penting masih Islam, sama juga. Biarin dia mah bego-bego juga, PA. Yang penting dia PA, dia bego, dia masih bela agama. Daripada lu yang serebet mulu, jikir mulu, ada orang susah kagak ngerohin. Mendingan dia PA juga ya. Bayang setahun sekali. Alhamdulillah. Makanya benar tadi kata ketua kita, kata Bang Ujer, jangan lihat dia siapa, asal usul dari mana, kelakuannya bagaimana, tapi lihat kelakuannya pada saat sesuatu yang membutuhkan pertolongan dia tampil duluan. Itulah orang yang terbaik pada hari itu. Alhamdulillah. Memang di dunia kita disuruhnya pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam urusan kebaik. Nih ngaji nih luar biasa ngaji. Kalau Bang Ujer istilahnya cuma setengah hati, ini ngaji udah lama berhenti nih, bener. Tapi beliau luar biasa, hidayah melekat dalam pikiran dan hatinya, insya Allah sampai ke bawah mati. Amin. Matinya husnul khatimah, bukan lagi ambulan yang bawa dia, tapi digotong sama orang kayak ulama besar. Amin. Nggak apa, Iwan tukang nangis. Bang Ujer udah mati aja. Lu mawan biar agak nangis juga kelihatan kayak orang sedih besi lu mah. Ngeliat dia sedih mulu ini. Malam Jumat lihatnya kayak orang sedih. Kapan girangnya wan. Tapi yang begini kalau dapat gusuran kagak nyangka dia punya duit. Bener nggak? Jamal kita nih agak punya duit, sangkanya banyak, padahal lagi susah. Nih tampang begini untung ini. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kembali kita mengintrospeksi diri. Jangan sampai kita udah berbaring di tempat tidur sakit kagak ada yang ngelongok, di rumah sakit juga kagak ada yang ngelongok. Kita baru berpikir, ya tadinya mah tuh Ujer bikin pengajian, gua rajin ngaji. Malam Kamis, malam Jumat ada Yasin Padilah, tahu gua, tapi gua kagak datang. Mana dapat motor lagi, cuman ngasih 20.000. Kalau mendingan dikit gocap. Padahal kemarin duit gua banyak, tapi itu semua gua kagak heroin, gua anggap biasa. Ternyata hal-hal yang dianggap biasa akan menjadi luar biasa pada saat kita sudah tidak berdaya berada di pembaringan rumah sakit. Bini udah capek ngurusin, kata bini, bang sakit lama amat bang, udah habis semuanya, BPJS sudah habis, abang udah 3 bulan di rumah sakit bang.
Kapan mati bang? Bini kesel bini. Sebab waktu gaganya sama bininya jahat. Bener nggak? Coba kalau sama bininya baik mah agak dikata gitu. Udah apa bang nih kalau laki baik sama bininya nih? Udah apa bang? Sehat bang? Ayah hidup di dunia nggak ada artinya kalau nggak ada abang. Begitu ngomongnya. Ya po. Lakinya baik. Kayak Bang Makmur, kayak Bang Rohim tuh. Masya Allah, jangan kata sampai dia meninggal, dia sakit, bininya nangis baik 7 hari 7 malam. Susah nyari laki kayak Bang Rohim mah. Ngomel kagak apa kagak, duit dari mana-mana dikasih bini semua. Ya, nih Ustadz Iwan nih, kalau punya duit dikasih bini apa kagak? Pasti. Sisanya kali. Ibu kalau dikasih duit semua sama suami seneng nggak? Senang, suruh ngepet lagi lu. Suwe. Jangan bu, jangan. Biar susah bagaimana juga jangan, ya. Jangan ngepet, kagak ngepet aja butai. Apalagi kepet deh. Nauzubillahimin. Jangan. Udah, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa, Allah Maha memberikan apa yang kita mau, yang penting kita mau usaha. Ada 2 hal yang nggak boleh kita lupa, usolli dan usaha. Usaha dibarengi usolli usaha, beres hidup nanti akan berbahagia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan bangsa jin, bangsa manusia kecuali untuk ibadah, disuruh menyembah Allah Subhanahu. Dan alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang udah ngaji 9 tahun di Al-Hidayah, saya yakin semuanya pada rajin sembahyang. Ya, Johor jam 12, jam 11 sudah sembahyang duha. Benar nggak bu? Sembahyang duha. Subuh udah sembahyang lagi jam 7. Sembahyang apa? Duha juga. Jadi duha waktunya sampai jam 11. Itu duha, kita sembahyang 2 rakaat sebagai sedekah sama organ tubuh kita. Kata Rasul, dalam organ tubuh kita ada 360 ruas tulang yang menopang daripada organ tubuh. Salah satu tulang ada yang meleot, lo jalan dingkling begini. Asam itu tulang pada meleot tuh. Asam urat, kram, terus apalagi kebas kaki, itu tulang udah mulain tuh pengapuran, namanya pengapuran, lama-lama kerap. Supaya nggak begitu, pagi-pagi sembahyang duha 2 rakaat aja udah untuk minta Nabi yang nyuruh. Orang Nabi aja yang udah dijamin sorga, udah dijamin sehat, kalau pagi-pagi sembahyang ayo disuruh tuh mantunya Sayyidina Ali, anak cucunya Hasan, Husain, Siti Fatimah, semua bini-bininya, istriku, ayo sembahyang duha. Sehingga Nabi pernah mengadakan sholat duha berjamaah. Jadi boleh sholat duha berjamaah sama keluarga dalam rangka syukur kepada Allah, minta Jadi kalau semuanya pada sembahyang duha, itu rumah sakit kosong. Rumah sakit kosong. Kenapa rumah sakit penuh? Jangan kata sembahyang duha 5 waktu be ditinggal. Betul apa benar? Bisa sembahyang duha bapak-bapak ibu bisa? Usolli sunatad duha rakaataini lillahi, 2 rakaat. Suratnya Abdulnya wadduha sama walaili. Ngadu paha geli-geli. Kalau nggak bisa wadduha sama walaili, kulhu beres. Kulhu bisa semua kan ya? Udah 2 rakaat. Udah, kagak usah zikir. Udah sembahyang duha setiap hari seumur hidup. Insya Allah paling masuk angin ya, ajar itu mah paling masuk angin. Penyakit-penyakit yang berat-berat insya Allah disingkirin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi berguna harta,
dan anak-anak yang kita bangga-banggakan, semuanya tidak ada manfaat buat nulungin kita kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat, punya iman, punya amal. Saat di mana itu? Pada saat tadi yang kita di rumah sakit. Kata anaknya yang kaya, "Dok, tolong bapak saya biar bagaimana kudu hidup." Gitu ya. Kata anak yang punya duit. Ya, sampai berobat di Indonesia kurang memadai, masih sakit dibawa ke Singapura, mati di sono. Itu harta berguna nggak? Padahal anaknya jenderal. Terakhir anaknya jenderal Nagabonar. Orang gedean nggak bisa menghalang-halangi Israel untuk mencabut nyawa ayahnya, bapaknya, ibunya. Bisa nggak? Nggak bisa. Saat itulah yang dikatakan Allah, tidak ada lagi di mana saatnya harta dan anak-anak berguna, kecuali yang berguna saat itu orang yang punya iman dan punya amal soleh. Semua kita akan ngalamin. Makanya sebelum kita menyesal nanti saat di rumah sakit kita dewek-dewek, udah nyesel dari sekarang ya, nyesel dari sekarang. Saya kagak ngomong di kuburan, di rumah sakit dah kita dewek-dewek, sakit kagak ada yang ngelongok, sedih apa kagak? Bini bukannya kagak mau nemenin tiap malam, lebih ini sakit juga nemenin kita ya. Anak ya anak, mantu lagi, saudara ya saudara. Cuman bini yang perlu, bener kagak bu? Nih kudu pada sayang sama bini. Jangan salah dikit cerai, bini dipulangin. Kalau gue jadi bini gue cekek tuh laki begitu. Jangan lu pada, masya Allah. Apalagi kawin boleh dibeliin sama orang tua. Orang tua yang jual-jual pinggiran 20 meter sama prengki. Buat lu para kawin, salah dikit cerai. Mending kagak punya bini ganteng pada peot lu. Coba orang laki ditinggal bini, kecuali ujian lagi. Iya, di Maharil. Vitaminnya mantep, vitaminnya B29. Model-model yang lain boleh tinggal bini peot, bener. Masya Allah, mau ngelancong perempuan mana yang demen? Orang kagak gablak duit. Wan, bini sayangin, hormatin, muliain, panggil mama, ayang, beb gitu. Kalau makan cuma ada rebon, katakan mama ini makan ada udang, udang boster. Padahal rebon, boleh nih mah, masakan enak nih mah, padahal mah asin. Masya Allah, sayangin bini tuh, ya bu ya. Nih sayangin bini, kita bisa gagah, bisa keren. Kayak gini kan bini yang nguciin ya. Masya Allah, bini mah asal disayang, dibagi duit udah cukup ya bu. Bedak dia bisa beli dewek. Ya, nyawer biduan 100.000, ngasih bini 1 juta. Jangan dibalik. Nyawer kalau belum habis tuh duit di dompet terus baik. Siapa yang ngalem? Kata temennya, bini lu nol ngkik-ngkikan. La ilaha illallah. Tuh lagu kita orang lanang, bener gak? Cuma dipanggil-panggil Bang RT, Bang Makmur yang punya lokasi, cuma digitin doang. La ilaha illallah, lantas ngajari itu lari ke panggung. Habis tuh modal dagang. Masya Allah. Coba itu duit dikasih bini, kayak apa tuh bini girangnya bang? Ini duit dari mana? Banyak bener. Modal sayang, modal dagang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengembalikan kesadaran kita hari ini, terlambat. Kalau pada saat kita sudah masuk ruang ICU baru sadar, Saya katakan sekali lagi, siapapun orangnya kalau sudah masuk ruang ICU, kecuali atas kehendak Allah, pada umumnya kagak lama meninggal dunia. Jadi mumpung lagi segar begini nih, ya ngaji kemana baik merah, pergi sono susul. Mau punya duit mau kagak, ustaz kagak nanyain duit, bener nggak? Ayo ngaji. Apalagi Al-Hidayah yang mengkandang kita, malam Kemis ada sebulan 2 kali, malam Jumat ada Yasin Fadilah. Itu Yasin senjata kita. Hidup kita sering baca Yasin, nanti kalau mati dibacain. Kalau pengen mati dibacain Yasin, malam Jumat pada datang mari. Sekarang ada pelajaran tambahan, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina.
Hai ubah uan ani akna minal mu'ni ma'i an ani a. Ya Jabal, Masya-Allah. Ya nyubay yu yani ujar ngikutin bisa banget ujar tuh yu yani yaina minal mu'ni ma'i yani ya. Masya-Allah. Ditambah lagi ada arisan minjem duit di sini kagak usah gantinya cuma 20.000. Orang kaya mana yang bisa kayak di sini? Ayo. Masya Allah, lu minjem sama orang kaya 1 juta, apa mau dicicil? Po, seminggu 20.000 ditabok kita. Bener gak? Kurang apa gimana Bang Ujair? Ayo kita dukung pengajiannya. Saya ngikut arisan gocap, saya ngikut. Orang saya sering ditulungin. Tempo hari perlu duit, minjem duit saya. Minjemnya 1 M. Pas mau ganti, kata dia, saya nerima duit guru haram, jangan kata gitu. Kata saya duit saya nggak campur babi. Masya Allah, nggak ada nih pengajian yang begini, belum ada. Paling arisan doang. Tapi ini kebutuhan kita minjam duit tengah malam ada, bank mana yang buka? Orang kaya mana yang mau ngeladenin orang susah datang minjam duit? Ayo. Mau diam ustad, dia mau kiai. Kalau kita orang susah datang ujuk-ujuk, Assalamualaikum Pak Kiai, ada apa? Anak kita ono udah ngap-ngapan lah, ambil aja parahin, ngapa lu ke rumah gua? Ya tuh Kiai begitu, lu orang udah mau mati, lu ngapain mari minjam duit? Kagak ada, pasti dikata gitu, bener nggak? Apalagi orangnya kagak mau sembahyang, Kiai gedak banget, tapi datang kemari ujar 24 jam. Nih bawa 2 juta, gantinya malam Jumat 20.000. Ya, gantinya malam Jumat gocap. Enak apa kagak? Enak apa kagak? Kalau perlu saudara-saudara hasil bisnis punya duit keuntungan, misalnya 10 juta, taruh di sini, simpan ke Bang Ujir 2 juta, hitung-hitung sodak. Sanggup enggak? Kagak, Romana takut. Bener ini Bang Ujir pikirannya bener-bener bantu orang susah. Minjem lu sama bangke, lu minjem 100.000, bunganya berapa? 75.000. Ayo, minjem gopay jadi 800, minjem 1 juta jadi 2 juta, modar sampean. Minjem Bang Ujir kagak ada bunga-bunga, kagak ada. Paling bunga-bunga cinta. Paling begitu bunga-bunga cinta yang ada. Masya Allah. Ayo malam Jumat pada rajin datang ya. Saya aja datang nih, habis dari Al-Qur'an saya kemari. Paling kalau lagi ada job saya keluar, nggak datang. Saking ini luar biasa Bang Ujir di pemikirannya. Bukan ngalam-ngalam nanti pengen dipinjam lagi, bukan. Emang bener ini baru di sini nih terobosan Koperasi Ikhlas Al Hidayah, saya singkat KIA. KIA, Koperasi Ikhlas Al. Ayo kita dukung rame-rame, kita dukung. Ini sebuah perjuangan. Hanya beliau yang peduli sama kita orang melarat, bener nggak? Orang kaya di sini banyak nggak? Boro-boro dia mendukung kita. Saya pernah ngaji di rumah orang kaya, yang ngajar kesapuangin kata orang susah. Itu orang kaya kagak datang ngaji. Beli rokok juga kagak, udah gue berhenti ngajar. Mendingan gue ngajar mau Ujir, bener dah. Saya kagak sebut orangnya, orang Cipete. Dia tahu gurunya orang susah. Boro-boro rokok, kagak dapet, udah gue berhenti. Kemudian di sini, lah kan kita ngajar dipanggil, boro-boro dihormatin, ngikut ngaji, beli rokok juga kagak. Dal kaya, cuman saya kagak sumpahin doang. Dul Gadi lagi baik. Ya udah, pokoknya ngaji di sini, ngaji di sini. Semangat, udah jangan ragu-ragu lagi. Kalau andai kata saudara pengen bukti, ayo mati bareng-bareng. Bang Ujir juga mati. Siapa yang paling hebat pahalanya di depan malaikat, di depan Allah Subhanahu? Saya pasti dia nih. Kamu siapa? Ustad. Berapa banyak orang yang kamu bantu? Beli 5. Tapi dia banyak orang yang ditulungi sama dia. Masuk sekolah
Ada ustad, ada kiai pada jadi calo. Dia mah kagak. Anak saya gratis. Bukan anak saya doang, anak orang lain. Bukan kagak mau duit, mau tapi ngeliat orang kagak tega makannya, bener gak? Di sini nih susah nyari orang kayak begini. Banyak orang yang pakatnya ustadz, pakatnya kiai, kaya tapi makin rakus sama duit, bener? Bang Ujar udah buktiin nggak rakus sama duit. Dia belain orang, sampai kerupuk suruh makan kerupuk, mana kerupuk? Katanya wasiat babanya itu. Kerupuk nggak ada, ya mungkin kerupuk itu jalan terakhir. Membeli ayam penyet kagak punya duit, Indomie kagak punya duit, tuh kerupuk aja lu pada makan deh tuh. Masya Allah, Masya Allah. Terus anak-anak yang pada di sini semuanya diayomi, dilindungi, dikasih makan. Lu cari orang yang kayak Ujar, cari di Cipete, ada nggak? Ada apa kagak? Makanya biar pada bener-bener lu, Tom. Masya Allah. Yang wajib lu hormatin Ujar, lu cium tangannya, lu cium kakinya, bukan Habib Bahar. Ujar, orang kaya lain mah boleh salaman biasa aja. Orang kaya lain apa yang lu hormatin, emang dia bantuin lo? Bener nggak? Ya salaman aja. Kalau Ujar cium tangan, bolak-balik kayak lu salaman sama kiai. Dia dukungin, belain kita dunia akhir. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan panjang umur Bang Ujar, sehat selalu, berkah, anaknya bagas dapat hidayah, amin ya rabbal alamin. Udah lama juga gua ngomong. Emang kalau ngomongin dia seru aja, ngomongin dia nih seru ini. Iya, ya preman insaf, terus bener-bener insaf gitu, semangat ya. Masya Allah, saya paham dulu waktu pertama-tama Bang Ujar insaf, cuman kisah puangin doang temennya. Ustadz lain pada ngeliatin juga, pengen tahu kata ustadz lain, kata kiai lain, sampai kapan tuh insafnya. Ada yang ngomong nyampe ke kuping saya itu. Masya Allah. Tapi sekarang semua sudah mengakui mantan preman ternyata lebih tanggung jawab mengajarkan umat, membela umat dibandingin para ustadz, para kiai yang ada di Cipete. Bener gak? Bener. Saya sebagai ustadz cuma bisa nyuruh-nyuruh doang. Saya bisa bagi orang, tapi sedikit. Tapi dia semua orang dibagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Makanya, ayo, saya sering ngomong kalau bisa di Cipete jangan ada Ujar 1, ada Ujar 2, Ujar 3. Ya Bang Rahim, nanti kalau gusuran jangan lupa kisah puangin nomor 1. Janda persen, Bang Rahim. Duda kasih duit. Duda kasihan kan, duda juga. Jangan janda doang. Duda kalau udah susah, Masya Allah. Dilihat dari mana aja jelek tuh duda. Aduh. Kalau duda yang udah bisa ngilangin malu, ya terpaksa dah mengutin botol aqua, baru rintih-rintih. Duda ngapa? Ini buat beli rokok. Masya Allah. Jadi tolong bos santuni selain janda, duda juga ya. Ya pokoknya yang udah begini aja, dia udah rintih baik. Kalau masih gagah mah, ya persen aja dah. Masya Allah, subhanallah, luar biasa. Ayo saudara-saudara, saudara yang punya pikiran hasud sama Bang Ujar, tunggu aja pembalasan Tuhan. Saya aja kagak berani musifat buruk sangka sama Bang Ujar. Sebab orang yang rajin sedekah, orang yang rajin belain orang, dikelilingi sama para malaikat, didoakan oleh para aulia Allah, didoakan oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Masya Allah, seluruh malaikat bertasbih mendoakan orang yang belain orang, sementara dirinya kagak ada yang belain. Paham? Kayak duku ayo pengajian malam Jumat biar pada getol, malam Kamis biar pada rajin. Ustadz juga dukung. Saya nih ngajar udah bertahun-tahun kagak pernah nanya-nanyain amplop, kagak pernah. Serius tanya tuh. Kadang-kadang kalau dia kagak punya duit, maaf ya guru, cuman rokok doang. Lu tenang aja. Seluruh jiwa raga Sapuangin diwakafkan untuk Al Hidayah. Lah bener, mau ada duitnya alhamdulillah, nggak ada besok ditambahin. Jadi double. Lah bener. Udah bener, Masya Allah. Saya dukung banget dah Bang Ujar kembali kepada jalan agama Allah. Emang bapaknya Ustadz Rojali Ustadz, Masya Allah.
Dengan begini bapaknya ngelihat bahagia ini luar biasa. Dan itu wasiatnya kerupuk. Lah, jangan sangka itu kerupuk bisa ngalang-ngalangin kemplangan malaikat. Pada saat masuk alam kubur mau dikemplang, kerupuk pada terbang. Dimakan bocah tiap hari. Waduh, apa ini? Kata malaikat, kerupuk. Kamu mau ngapain? Ngalang-ngalangin ujer. Ayo udah kemplang, kerupuk berubah jadi apa namanya, gada. Ya, jadi tameng yang keras, kerupuk jadi keras. Dihajar, buaneng, malaikat ampun, nyerah tuh malaikat. Itu baru kerupuk. Belum yang lain-lain belain. Pokoknya dia mah selamat dah, selamat. Insya Allah lah. Orang yang kafir di luar agama Islam, dia rajin sedekah, walaupun dia nggak masuk surga, di dunia dikasih kaya. Tuh, yang di luar Islam tuh. Kalau yang dia orang Islam, dia lawyer, sedekahnya rajin, dia punya milik rezeki, double. Bukan double, triple. Di dunia senang, sehat, kaya, di alam kubur bahagia, di akhirat masuk surga. Tuh untung banget itu. Masya Allah, tabarakallah. Makanya saudara-saudara, kalau belum bisa saudara-saudara bagi orang kalau punya milik rezeki, bagi orang tuh, bagi mertua, nggak usah 1.000.000, 200, ada lebihnya kerja. Mertua tuh laki bini gocap, nyengono gocap, mantep kagak? Tuh tumben lu bagi duit. Kan mah dikit lagi menjual. Aduh, mantu calo, dasar mantu calo, baik-baik. 2006 mertuanya kena gusuran pinggir jalan, bagi duit. Ada yang bilangin, no, lu kalau ngambil hati mah bagi duit, dikerjain. Alhamdulillah, bagaimana ke lah? Iya, daripada ujung-ujung minta bagian, mendingan kita pancing dulu. Siapa tahu 200 kali 4 Jumat berapa tuh? 800, jadi 80 juta ya. Gara-gara mersen mertua, mersen orang. Alhamdulillah. Sering gitu ente? Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Ya, insya udah begitu. Jadi kalau belum bisa sedekah sama orang, sedekah sama orang tua, sama mertua, sedekah memponakan. Gitu insya Allah dah, nanti lama-lama bisa sedekah sama orang. Nah, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, singkatnya bahwa tidak ada hal yang harus kita lakukan selain kita kembali kepada mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu. Jadi semua aktivitas ibadah yang langsung berkaitan kepada Allah, juga aktivitas ibadah yang berkaitan kepada sesama makhluk Allah, manusia dan yang lain-lainnya, satu kata, ikhlas lillahi. Ikrar kita sehari-hari 5 kali kita baca, bahkan lebih daripada 5 kali kalau kita mau baca dalam sholat sunnah. Yuk, sebagai pengingat kita, sebagai penjaga pikiran kita, agar kita benar-benar ikrar kepada Allah, janji bukan hanya di mulut tapi di hati, tapi juga dilaksanakan. Namanya doa iftitah. Yuk kita baca bareng-bareng. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat saya, ibadah saya, hidup dan mati saya hanya untuk Allah Ta'ala. Ayo, sesungguhnya salat saya, ibadah saya, hidup saya, mati saya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, pada adik remaja, apa yang dapat saya kemukakan, saya utarakan, semoga ada manfaat buat saya dan buat kita semua, agar kita betul-betul komitmen mendukung daripada perjuangan Bang Ujer untuk menyelamatkan daripada kampung kita sendiri. Insya Allah kalau kita sudah berjuang untuk menyelamatin kampung kita, nanti juga banyak orang yang pada menilai, mencontoh kita, dia juga selamatin kampungnya
Kalau sudah pada selamat semua, pokoknya kalau selamat semua, udah kagak ada beban ke alam kubur, kita tenang, benar. Bangkit dari kubur juga tenang, berhak untuk mendapatkan satu tempat yang mulia, yaitu al-jannah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.